berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Elanga buktikan diri di Nottingham. Elanga melanjutkan penampilan apiknya bersama Forest di musim ini. Ia total telah mengemas 4 gol dan 5 assist di Liga Inggris musim ini. Ia seolah membuktikan diri di Forest usai terbuang dari Manchester United di awal musim ini. Elanga merapat ke Forest musim ini usai ditebus dari MU. Ten Hag puji mentalitas setan merah. MU meraih kemenangan 3-2 atas Aston Villa pada laga lanjutan Liga Inggris di Old Trafford. Erik ten Hag jelas bangga dengan apa yang dilakukan oleh anak asuhnya di laga ini. Ia memuji mental yang dimiliki oleh para pemain MU. Semangat mereka tak mengendur meski sempat dalam posisi sulit di laga ini. Semangat pantang menyerah ini yang akhirnya membawa MU mampu membalikan keadaan. 3 poin yang sangat krusial buat Liverpool. Liverpool meraup kemenangan 2-0 di markas Burnley. Hasil ini terasa amat penting untuk Liverpool mengingat 2 partai liga terakhir berakhir imbang. Liverpool butuh kembali ke track positif secepatnya dan berhasil mewujudkannya sebelum menjamu Newcastle United selepas pergantian tahun. Juara Piala Dunia antar klub modal Manchester City bangkit di Liga Inggris. Manchester City langsung mengalihkan fokus ke Liga Inggris usai menjuarai Piala Dunia antar klub. Manchester City akan bertandang ke Goodison Park pada pekan ke-19 Premier League Kamis 28 Desember 2023. Pilar Manchester City, Bernardo Silva mengungkap bahwa kegembiraan usai menjuarai Piala Dunia antar klub jelas masih tersisa di skuad The Citizen. Ia jadi modal apik untuk melalui 3 laga di kompetisi domestik. Manchester City sudah punya segalanya. Pep Guardiola merasa telah menamatkan tantangannya di Manchester City. Sudah meraih semua trofi top yang bisa diraih. Apa selanjutnya? Saya punya firasat bahwa tugas sudah usai. Saya memikirkannya ketika kami memenangi Liga Champions. Tetapi lalu saya teringat Piala Super Eropa. Kami belum punya. Piala Dunia antar klub kami belum punya, ujar Pep Guardiola. Sekarang kami punya segalanya. Ibunya dikutip BBC. Pochettino tak menyangka bakal sesulit ini di Chelsea. Mauricio Pochettino tahu benar tak segampang itu menangani Chelsea yang memulai era baru. Manajer Chelsea Mauricio Pochettino mengakui kesulitan yang ia alami lebih dari perkiraan. Tetapi ia menyambutnya sebagai tantangan baru yang menarik. Kami sejak awal tahu akan berat musim ini, tetapi tak pernah menyangka seberat ini. Karena semua keadaan yang digambarkan seperti cedera dan skors bikin situasinya lebih buruk, katanya dilansir Standard. Jota jimatnya Liverpool. Diego Jota akhirnya bermain lagi setelah lama absen karena cedera. Dia langsung bikin gol yang menegaskan statusnya sebagai jimat Liverpool. Menurut Squawka, Jota tidak pernah kalah di Premier League ketika dia mencetak gol. Dari Transfermarkt, Jota sudah bikin 52 gol dari 156 laga Premier League. Rinciannya 36 gol untuk Liverpool dan 16 gol untuk Wolverhampton. Bravo Bournemouth, bravo! Bravo Bournemouth, mungkin kata itu bisa disematkan kepada The Cherries yang lagi mencatatkan laju apik di Premier League. Menurut Transfermarkt, Bournemouth jadi tim paling bagus di 7 pertandingan terakhirnya dengan 19 poin. Rinciannya adalah 6 kemenangan dan 1 seri.
terbaik buat MU soal Old Trafford. Datangnya Ratcliffe menghadirkan harapan buat para supporter MU akan renovasi di Old Trafford. Ada 3 opsi yang disiapkan, yakni pemugaran kecil, pengembangan tribun selatan di atas rel kereta, dan pembangunan ulang total lapangan yang sekarang atau pembangunan stadion baru sepenuhnya. Namun dari 3 opsi ini, CEO Populous Chris Lee menyebut membangun ulang stadion sebagai pilihan terbaik. Fabio Grosso tuntut biaya ganti rugi pada Lyon atas pemecatannya. Fabio Grosso dikabarkan meminta biaya ganti rugi pada manajemen Olympique Lyon atas pemecatan sepihak yang dilakukan klub. Grosso dibebas tugaskan akhir November lalu karena tak kunjung memberikan kemajuan bagi Les Gones. Secara total, rata-rata biaya kompensasi yang harus dikeluarkan Lyon ada di angka 1,5 hingga 2 juta euro. Hal ini bakal jadi pengeluaran besar bagi tim apabila manajemen klub diharuskan memenuhi tuntutan Grosso. Pasalnya Lyon sedang mengalami masalah finansial. Inkonsistensi jadi masalah utama Dortmund musim ini. Borussia Dortmund menerima banyak kritik negatif sepanjang musim 2023-2024 berkat penampilan buruk tim. Performa buruk di Borussen juga tak lepas dari kritik mantan pemain timnas Jerman Nils Petersen. Petersen secara terang-terangan menyebut inkonsistensi Dortmund sebagai alasan pasukan Edin Terzic itu tampil buruk. Tak hanya itu, Petersen menyebut bahwa buruknya pemilihan pemain yang dilakukan Terzic jadi alasan lainnya di Borussen kesulitan tampil konsisten. Selain itu, Dortmund sama sekali tak mengalami perkembangan. Richarlison mulai konsisten cetak gol. Tottenham menang 2-1 ketika menjamu Everton pada pekan ke-18 Premier League 2023-2024. Richarlison kembali mencetak gol untuk Tottenham. Richarlison mulai konsisten mencetak gol untuk Tottenham. Striker 26 tahun Brasil itu tercatat selalu menyumbang gol dalam 3 penampilan terakhirnya bersama Tottenham. Richarlison musim ini sudah mencetak 6 gol dalam 16 penampilan untuk Tottenham di semua kompetisi. Rinciannya adalah 1 gol di EFL Cup atau Carabao Cup dan 5 gol di Premier League. Chris Sutton prediksi Chelsea menang tipis atas Crystal Palace. Chris Sutton berharap Chelsea dapat kembali ke jalur kemenangan pada Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat saat mereka menjamu Crystal Palace dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge. Namun ia tidak merasa hal tersebut akan menjadi sebuah kemenangan yang mudah. Chelsea selalu memenangkan 12 pertandingan terakhir mereka atas The Eagles di semua kompetisi, sementara sudah lebih dari 5 tahun sejak klub asal London Selatan ini mencetak gol di Stamford Bridge. Chris Sutton memprediksi kemenangan 2-1 untuk tim asuhan Pochettino. Ketika seluruh pemain Liga Premier Inggris tak mampu samai capaian Julian Alvarez. Sepasang gol Julian Alvarez di final Piala Dunia antar klub kontra Fluminense memastikan striker belia Argentina itu mencetak rekor yang sejauh ini tak bisa disamai seluruh pemain di Liga Premier Inggris. Opta membeberkan bahwa Alvarez kini tercatat sebagai satu-satunya pemain yang mampu membuat gol di 6 kompetisi resmi berbeda sebagai personel Manchester City, yang di Liga Primer, Liga Champions, Piala FA, Piala Liga Inggris, Community Shield, dan Piala Dunia antar klub. Alvarez kian hari memang kian cemerlang bersama The Citizen. Sukses antar Liverpool bekap Burnley, Jurgen Klopp soroti keputusan wasit. Jurgen Klopp tampak sumringah dengan kemenangan Liverpool atas Burnley di Premier League meski dirinya mengecam kepemimpinan wasit dan melabeli satu keputusan yang merugikan timnya dengan sebutan gila. Klopp merasa tidak senang dengan keputusan VAR yang menganulir tendangan Harvey Elliott dengan Mohamed Salah yang dinilai berdiri dalam posisi offside. Hanya seseorang yang tidak pernah bermain sepak bola yang dapat membuat ini offside. Rasanya gila ketika Anda melihat hal itu, kata Klopp. Rasmus Højlund tak sabar cetak gol lain di Liga Inggris.
Rasmus Højlund menjadi perbincangan setelah berhasil menceploskan 1 gol pada pertandingan Manchester United versus Aston Villa. Højlund berhasil mengunci kemenangan Manchester United berkat golnya di menit ke-82. Gol tersebut sekaligus menjadi yang pertama bagi Højlund di ajang Liga Inggris setelah dalam 14 laga ia puasa gol. Sudah lama menunggu gol Liga pertama, saya sangat senang. Saya orang paling bahagia yang hidup saat ini. Sekarang saya sudah mendapatkannya dan saya harap saya bisa mengembangkannya dan terus maju, ujar Rasmus Højlund. Nekat pilih Antonio Conte, Milan harus siap belanja besar di musim panas. Hasil imbang 2-2 atas Salernitana telah membuat posisi Stefano Pioli berada di bawah pengawasan ketat. Pergantian pelatih di tengah musim tidak akan mudah, dan itulah salah satu alasan mengapa Milan lebih merencanakan kedatangan pelatih baru di musim panas. Seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, Dewan Milan menyukai Antonio Conte dan kualitas yang akan dia bawa, namun investasi yang signifikan akan dibutuhkan di semua departemen untuk menyenangkan sang pelatih. Henrikh Mkhitaryan bakal dapatkan kontrak baru dari Inter Milan. Berkat performanya yang konsisten, Henrikh Mkhitaryan akan segera mendapatkan kontrak baru dari Inter Milan. Di usianya yang sudah mencapai 34 tahun, Mkhitaryan awalnya diprediksi akan kesulitan untuk bersaing dengan para pemain muda di skuad Inter. Akan tetapi ia berhasil memberikan penampilan yang impresif dari total 17 pertandingan bersama skuad Inter musim ini. Seperti dilansir dari laporan Fabrizio Romano, akhirnya Inter memutuskan untuk memberikan kontrak baru pada sang pemain yang berdurasi sampai tahun 2025 mendatang. Tak puas dengan menit bermainnya, Carlos Soler hengkang ke Juventus. Carlos Soler dikabarkan ingin hengkang dari Paris Saint-Germain bulan Januari mendatang. Pemain asal Spanyol tersebut siap merapat ke Juventus. Tim Serie A itu diketahui sedang mempertimbangkan untuk merekrut gelandang tengah baru untuk memperkuat komposisi skuadnya. Sejak dibeli PSG, Soler kesulitan menemukan ritme permainan terbaiknya. Di musim 2023-2024 ini, ia baru mencatatkan 447 menit dari 14 penampilannya bersama PSG. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di bangku cadangan atau masuk sebagai pemain pengganti. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!